Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi yang berjudul tentang sistem saraf manusia. Kelompok 8 terdiri dari saya, Hurnisa Mutmainah, dan teman saya, Devita Trisna Husnul Khotimah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Devita Tri Husnul Khotimah. Sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia merupakan salah satu sistem dalam tubuh yang dapat berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi antar sel maupun organ dan dapat berfungsi sebagai pengendali berbagai sistem organ lain serta dapat pula memproduksi hormon. Berdasarkan struktur dan fungsinya, sistem saraf secara besar dapat dibagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur oleh otak, antara elan denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan seres keringat. Sistem saraf sadar atau somatik disusun oleh saraf otak atau saraf kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf sumsum tulang belakang, yaitu saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom terdiri dari neuron sensori dan neuron motor yang terdapat di antara sistem saraf pusat atau khususnya itu hipotalamus dan berbagai organ dalam jantung, jeroan, dan banyak kelenjar baik eksokrin maupun endokrin. Next. Sistem saraf pusat. Struktur sistem saraf pusat terdiri dari otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan medula spinalis yang terletak di dalam rongga kranium dan kanalis vertebralis. Bila diiris, cerebrum, cerebellum, dan medula spinalis memperlihatkan struktur berwarna putih yang disebut substansia alba dan struktur yang berwarna abu-abu yang disebut substansia grisea. Perbedaan hal tersebut terjadi karena perbedaan distribusi mielin. Unit fungsional utama sistem saraf adalah sel saraf atau neuron yang fungsinya untuk membentuk dan mengirimkan informasi dalam bentuk impuls listrik. Sel pendukung atau sel glial terletak di sekitar neuron dan melebihi jumlah neuron. Sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer merupakan sistem saraf yang menghubungkan semua bagian tubuh dengan sistem saraf pusat. Sistem ini terdiri dari jaringan saraf yang berada di bagian luar otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang, seperti daerah kulit dan indera lainnya. Sistem ini juga mencangkup saraf kranial otak, saraf tulang belakang, sumsum tulang belakang, ganglia, reseptor sensorik terkait, dan sistem saraf otonom yang memiliki dua area utama, yaitu sistem saraf simpatis atau kolum toraks dan parasimpatis atau kraniosakral. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hurnisa Mutmainah. Sistem hormon. Hormon adalah zat kimia berupa senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Hormon mengatur aktivitas seperti metabolisme, reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan. Efek hormon bisa terjadi dalam hitungan detik, hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Meski jumlahnya sedikit, keberadaan hormon dalam tubuh sangatlah penting. Jenis-jenis kelenjar hormon dan hormon yang dihasilkan. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Hipotalamus terletak di bawah otak dan bertanggung jawab untuk mengkoordinasi aktivitas sistem saraf dan endokrin dalam tubuh. Yang kedua, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di dalam tulang kepala, dibaji dan menghasilkan berbagai hormon yang mengatur aktivitas kelenjar lainnya. Kelenjar ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kelenjar anterior hipofisis, kelenjar posterior hipofisis, dan kelenjar intermediate hipofisis. Jenis-jenis kelenjar dan hormon yang dihasilkan selanjutnya, yang ketiga ada kelenjar gondok atau kelenjar tiroid. Tiroid adalah kelenjar dua lobus yang terletak di bawah jakun di bagian depan leher. Kelenjar tiroid menghasilkan dua hormon, triroksin atau T4 dan triondotironine atau T3. Yang keempat ada kelenjar anak gondok atau kelenjar paratiroid, yaitu kelenjar anak gondok terletak di kedua sisi kelenjar tiroid di leher. Kelenjar ini berjumlah 4 pasang yang menghasilkan hormon triroksin. Yang kelima ada kelenjar timus. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon timosin yang merangsang sistem limfosit. Jenis-jenis kelenjar
hormon dan hormon dihasilkan selanjutnya ada kelenjar Langerhans atau kelenjar pankreas. Pankreas adalah sekelompok sel yang ditemukan di pankreas. Oleh karena itu disebut pulau Langerhans. Yang ketujuh ada kelenjar anak ginjal. Kelenjar adrenal adalah dua struktur kecil yang terletak di atas ginjal yang mengandung banyak darah. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian berbeda, baik secara anatomis maupun fungsional. Bagian luar disebut korteks adrenal dan bagian dalam disebut medula adrenal. Yang kedelapan ada kelenjar kelamin. Yang pertama ada ovarium. Sel telur adalah gona betina atau ovarium yang membuat gamet betina, sel telur, yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada testis. Testis mengeluarkan hormon testosteron yang merangsang pematangan sperma atau spermogenesis dan pembentukan ciri-ciri seksual pria seperti kumis, janggut, budada, jakun, dan suara. Sistem indera manusia. Indera adalah cara untuk memasukkan data ke dalam otak. Jadi panca indera terhubung dengan saraf otak. Macam-macam indera manusia. Yang pertama ada indera pendengaran atau telinga, merupakan suatu alat untuk menerima getaran yang berasal dari benda yang bergetar dan memberikan kesan suara. Yang kedua ada indera penglihatan atau mata, berfungsi sebagai organ sensorik yang kompleks sebagai penerima rangsangan cahaya yang memiliki reseptor khusus untuk mengenali perubahan cahaya dan warna. Yang ketiga ada indera penciuman atau hidung, berfungsi sebagai penerima rangsangan berupa bau atau mencium. Yang keempat ada indera pengecap atau lidah, berfungsi sebagai penerima rangsang larutan zat perasa. Yang kelima ada indera peraba atau kulit, berfungsi sebagai reseptor perasa panas, perasa dingin, serta perasa sakit. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.